Komunis TV kembali menemani Anda dengan berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya Erika Gracia, berikut berita terkini. Jajanan anak di sekitar sekolah kerap menarik perhatian para siswa, apalagi dengan aneka rasa dan bentuk yang menggugah selera. Namun, para orang tua dan siswa dihimbau untuk selalu waspada terhadap jajanan yang dijual di sekitar sekolah. Halaman depan Sekolah Kasih Ananda, Kota Jakarta Utara ramai dengan pedagang-pedagang kaki lima. Kehadiran mereka membuat anak-anak sekolah tertarik untuk jajan. Dengan harga mulai dari 2.000 hingga 15.000, jajanan ini mungkin terlihat menarik bagi siswa-siswa, namun perlu diingat bahwa beberapa jajanan ini mungkin mengandung bahan-bahan yang tidak aman dikonsumsi. Baik, selamat pagi Erika dan Permisa. Perkenalkan, nama saya Gendis. Seperti inilah situasi jajanan di kawasan sekolah SMK Kasih Ananda. Mudah ditemui di sepanjang jalan dengan harga yang cukup murah dan variannya juga beragam macam. Otomatis jajanan seperti ini sangat dekat dengan masyarakat. Namun yang sering kali terlewat, sebenarnya sehat dan aman gak sih jajanan seperti ini? Sini saya bersama siswa SMK Kasih Ananda. Halo, bolehkah saya bertanya? Boleh. Dengan siapa? Dengan saya Imamiatul Syahada. Saya akan bertanya, kenapa kamu milih jajanan di sekolah daripada membawa bekal? Karena tiap pagi tuh saya nggak sempat buat bekal, jadi milih buat beli jajan aja di sekolah. Apakah Anda pernah melihat penjual jajanan yang tidak higienis di sekolah? Sejauh ini sih belum pernah ya. Semuanya tuh kelihatan higienis. Baik, dilanjutkan dengan rekan saya yang berada di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih reporter Gendis. Ini saya dengan reporter Sorta sedang berada di kawasan perpustakaan SMK Kasih Ananda. Baik, di sini saya bersama dengan Kak Rifanka. Baik Kak, saya memiliki beberapa pertanyaan. Mengapa penting untuk waspada saat jajan di lingkungan sekolah? Karena dengan berhati-hati dalam memilih jajanan akan meminimalisir keracunan dan juga masalah kesehatan yang lainnya. Baik, pertanyaan berikutnya. Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi keracunan di sekolah? Pihak sekolah dan pedagang memastikan dari kualitas dari jajanan yang akan dijual. Dan jika terjadi keracunan, maka yang bertanggung jawab adalah orang tua, pedagang, dan juga pihak sekolah. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Baik, kembali ke reporter Feby. Baik, terima kasih Sorta. Baik Permisa, saya sedang bersama orang tua yang menjemput anaknya ke sekolah. Baik, permisi Ibu, boleh tahu namanya siapa? Oh, dengan Bu Vita. Baik Bu Vita, saya ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, bagaimana cara orang tua memantau apa yang dibeli anak-anak di sekolah? Oke, maksudnya jajanan gitu? Iya. Oke. Sebenarnya orang tua kan tidak selalu harus tahu ya anak sedang jajan apa. Tapi yang jelas kan harus ada komunikasi antara anak sama orang tua. Paling orang tua kan bertanya apa yang dia lakukan keseharian di sekolah, kemudian jajanan yang dia lakukan belanja di sekolah atau jajan di sekolah itu apa, dan kita minta kejujuran dari anak itu. Seandainya memang dia jajan yang tidak sesuai dengan apa yang diprediksi orang tua, otomatis orang tua akan melarangnya supaya ke depannya, karena kan harus menjaga tubuh itu harus tetap sehat gitu ya. Itu yang paling penting. Yang kedua, anak harus terbuka sama orang tua. Itu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, kapan orang tua mengajarkan anaknya untuk memilih jajanan yang baik? Setiap hari. Jadi tidak ada waktu yang tidak, ini semua setiap hari orang tua akan memberikan wejangan kepada anak harus seperti apa, jajanan yang baik itu yang seperti apa. Itu yang paling penting ya. Jadi setiap hari, jadi tidak ada batasan waktu ya. Seperti Oke, baik. Terima kasih Bu Vita untuk pertanyaannya. Menurut dokter ahli gizi, anak-anak kini dalam fase pertumbuhan yang membutuhkan banyak asupan gizi. Untuk itu, kita harus dapat memilih makanan yang rendah lemak dan rendah gula. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Cia. Sekian berita hari ini.
Saya Erika Gracia pamit undur diri dan terima kasih.